Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini. Seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini di mana kami boleh kembali Tuhan pelihara dengan begitu sempurna hingga kami ada seperti kami ada pada saat ini. Sebelum kami boleh mulai segala kegiatan kami Tuhan, kami juga mohon kepadamu agar Tuhan memberi kami kekuatan untuk dapat boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini. Sampai kami ya Bapa, dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, kita pilihkan dari Injil Markus pasal yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbagi dalam kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini saya berikan tema berpengetahuan tetapi tidak percaya. Berpengetahuan tetapi tidak percaya. Berpengetahuan adalah sesuatu yang penting yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Pengetahuan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan itu membuat kita mengetahui tentang sesuatu. Kita tidak bodoh, tapi kita tahu tentang sesuatu dan itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak dan Ibu yang terkasih, berpengetahuan saja tidak cukup. Banyak orang berpengetahuan, tetapi kalau mereka tidak mempergunakan pengetahuan itu untuk sesuatu yang baik, tentu hal itu tidak berguna. Jadi yang benar adalah berpengetahuan, tapi kemudian mempergunakan pengetahuan itu untuk mendatangkan kebaikan dan berguna bagi umat manusia. Tentu saja ini yang dimaksudkan dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dalam konteks cerita ini kemudian kita melihat bagaimana roh jahat yang digambarkan merasuki seseorang dalam rumah ibadat itu juga mengenal dan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, yang kudus dari Allah. Jadi digambarkan ia mengenal dan mengakui siapa Tuhan Yesus. Tetapi perbedaannya adalah satu kelemahan yang dimiliki. Pengenalan dan pengakuannya akan Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah itu tidak serta-merta membuatnya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang juru selamat dan roh jahat itu mau percaya dan taat kepadanya. Ini yang menjadi perbedaan dari orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus tidak terbuai dengan segala pujian yang disampaikan oleh roh jahat itu. Karena roh jahat itu tidak benar-benar mengakui dan mengenal Tuhan Yesus karena ketaatannya, karena imannya atau kepercayaannya. Tapi karena takut, hanya karena takut mereka diusir dari Tuhan Yesus, maka ia kemudian terpaksa mengenal dan mengakui siapa Tuhan Yesus yang kudus dari Allah. Roh jahat itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dan sanggup mengusirnya keluar dari orang ini. Sebabnya ia mengatakan pujian tersebut. Tetapi Tuhan Yesus tidak tertipu oleh kata-kata itu. Tuhan tahu sesungguhnya apa yang menjadi motivasi dari roh jahat itu. Ia menyuruh roh jahat itu keluar dari orang itu. Dan seperti biasa roh jahat itu kemudian mengguncang-guncang orang itu. Lalu roh jahat itu keluar. Tentu saja
roh jahat bagi orang-orang Yahudi pada masa itu bukanlah hal baru. Orang-orang Yahudi sangat mempercayai bahwa roh jahat itu ada. Bahkan cerita tentang roh jahat itu sudah ada sejak masa penciptaan. Itulah menurut mereka. Sehingga mereka sangat yakin bahwa roh jahat itu ada. Mungkin berbeda dengan kita pada saat ini yang bisa tidak percaya kepada roh jahat. Tapi tidak bagi orang Yahudi. Orang Yahudi sangat percaya bahwa roh jahat itu ada dalam diri setiap manusia. Itu sebanyak kemudian Tuhan menyuruh roh jahat ini keluar dari orang ini. Dan kemudian orang-orang semua takjub melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Ia menyelamatkan orang ini karena kasih-Nya. Ia tahu orang ini begitu menderita karena roh jahat itu. Ketika merasuki seorang, ia menguasai orang itu. Ia menghancurkan orang itu dari dalam. Ia mengendalikan orang itu sehingga orang itu tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Dan seringkali membanting-banting tubuhnya, membawanya ke api, membawanya ke air, dan kemudian menyiksa orang itu. Dan inilah yang dilakukan oleh roh jahat. Tuhan Yesus tahu bahwa hal itu sangat membuatnya menderita. Karena itu ia menyuruh roh jahat itu keluar dan membebaskan orang itu. Lalu apa dari firman Tuhan pada hari ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Sekali lagi saya menekankan Bapak dan Ibu terkasih, pengetahuan tidak serta-merta membawa seseorang mengenal akan Kristus. Buktinya adalah roh jahat yang diwakili oleh orang ini. Dia mengenal, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tapi ia tidak percaya. Pada saat ini banyak orang yang juga mengenal siapa Tuhan Yesus, mengetahui tentang sejarah Tuhan Yesus, mengetahui di mana dia lahir, bagaimana sejarah hidupnya, dan tentang bagaimana Bapak Ibu perjalanan dan apa yang dilakukannya. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah mereka percaya? Jawabannya, belum tentu. Tidak semua dari orang-orang yang mengetahui tentang siapa Tuhan Yesus dan sejarahnya, lalu kemudian menjadi percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendaknya kita semua yang mendengarkan firman pada hari ini tidak seperti itu. Kita mengenal dan mengakui siapa Tuhan Yesus. Tapi selanjutnya kita juga percaya dan sungguh-sungguh taat kepadanya. Ya, firman Tuhan pada hari sungguh-sungguh dapat kita mengerti, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Kami percaya Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh mentaati dan melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami pada hari, berkati segala usaha yang kami lakukan. Berkati seluruh anggota keluarga kami di mana mereka berada. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakit. Bebaskan mereka dari penderitaan dan sembuhkanlah mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati.